Terima kasih kehadiran teman-teman semuanya. Hari ini ada 21 partisipan, luar biasa. Semoga besok kelanjutannya lebih banyak lagi ya peserta yang ikut. Tema hari ini kita membahas tentang hemohim ya Bu ya, Bu Berta ya? Ya, benar Pak. Yang akan dibawakan oleh Pak siapa namanya Bu? Pak Joseph ya, Pak Joseph. Pak Joseph udah hadir Bu? Sudah hadir. Sudah ya. Malam Pak Joseph. Pak Joseph malam Pak. Memaparkan produk. Ya, oke. Fungsinya. Ya. Pak Joseph bisa kita mulai Pak Joseph ya? Boleh. Oke. Baik teman-teman, sekarang Pak Joseph sudah hadir di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama kita mungkin mendengarkan presentasi beliau tentang hemohim. Silakan Pak Joseph. Ya, baik. Saya share link dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Kira-kira kedengaran ya? Kedengaran Pak Joseph. Ya. Baik. Sebelumnya aku mau informasikan bahwa ya aku bukan dari dari kesehatan bukan ya. Jadi basicku sebenarnya ekonomi, cuman saya itu suka yang namanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya, terutama satu produk yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan nama hemohim ini ya. Jadi hemohim ini semua pasti sudah tahu lah ya. Ini satu produk yang sangat luar biasa dan ternyata ada informasi tambahan yang saya dapatkan, nanti saya bisa share juga. Jadi kita di sini membahas bagaimana hak paten dan dari yang didapatkan dari Amerika. Ya kita tahu hemohim patennya ada banyak ya, ada dari Jepang, dari Korea, dari beberapa negara besar. Namun yang dari Amerika ini yang paling mengena menurut saya, karena dia langsung berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, ya imunitas tubuh kita, di mana apalagi di musim COVID seperti ini, imunitas inilah yang paling berharga ya. Kekebalan tubuh kita ini paling berharga. Orang dulu sebelum kena COVID mungkin masih awam ya yang namanya imunitas, ya mungkin sering lah mendengar kekebalan tubuh. Tapi semenjak pandemi ini semuanya jadi sadar gitu loh. Ternyata penting sekali ya mempertahankan memperkuat imunitas tubuh kita ya. Memang ada banyak cara ya, bukan hanya dari hemohim saja kita bisa memperkuat imunitas ya, tentunya dengan olahraga, makan yang sehat, menjaga pola istirahat juga ya, hindari stres, dan itu salah satu cara yang bagus ya untuk kita memperkuat imunitas. Namun pada malam hari ini kita berbicara lebih spesifik kepada satu produk yang tentunya berkaitan dengan hemohim, dengan atomi ya, yaitu hemohim. Ya, jadi memang kalau kita melihat ya, hemohim ini fungsinya semua mungkin sudah tahu ya. Hemohim itu sebenarnya banyak banget. Dia bisa apa saja. Iya, tapi dia ada masalah juga di kalian. Mungkin ada yang perlu di mute dulu ya. Jadi fungsinya bisa untuk kolesterol, yang mengendalikan kolesterol, tekanan darah, diabetes, alergi, kanker, flu, artritis juga ya, asam urat, dan juga masalah menstruasi ya, dan inflamasi kronis ya. Ini paling penting sebenarnya, inflamasi ya. Jadi ini salah satu beberapa fungsi hemohim, dan kita semua pasti tahu lah, lebih banyak daripada ini mungkin kalau bisa kita sebutin satu persatu, nanti tidak cukup waktunya ya manfaat dari hemohim ini ya, karena kita ketahui kekebalan tubuh adalah pusat atau hal yang paling penting yang harus kita jaga dalam tubuh kita. Nah, kita lihat riset dari hemohim ini. Ya, di sini kita lihat hemohim itu awal mulanya, kalau mungkin yang pernah membaca atau yang mendengar sejarahnya ya, awal mulanya hemohim itu memang perkenalan hemohim dengan atomi itu dimulai dari CEO-nya atomi ya, Mr. Park. Ya, Mr. Park Gin itu dulu pernah mengalami yang namanya kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru sudah tahap yang sangat mengerikan sebenarnya, sudah, kalau nggak salah dia sudah divonis oleh dokter. Namun temannya, salah satu yang bekerja di Kairi ini ya, memperkenalkan
Mr. Park untuk mencoba mengkonsumsi Emohim, ya, mengkonsumsi Emohim, dan kita ketahui ya bersama bahwa penyakitnya itu hilang ya, sembuh setelah dia mengkonsumsi Emohim. Hingga hari ini Mr. Park sehat-sehat selalu ya, dan itulah bukti bahwa Emohim ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Mr. Park punya visi bagaimana produk yang sangat bagus ini tidak hanya untuk dijual di kalangan karyawan atau pegawai KRI saja ya, tapi juga bagaimana Emohim ini juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan bahkan bukan hanya di Korea tapi di seluruh dunia, supaya banyak membantu orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit ya, termasuk paparan radiasi ya. Kalau kita lihat sekarang ini sangat sulit kita terhindar dari namanya radiasi handphone, radiasi laptop, televisi ya, dan segala macam itu radiasi. Hampir setiap hari kita terpapar radiasi ini ya. Jadi kita tidak tahu kapan sel-sel kanker itu akan bereaksi ya. Karena di dalam tubuh manusia pun dalam kondisi sehat itu ada 5.000 lebih sel kanker ya, yang kapan saja dia bisa aktif dan bisa membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu mengkonsumsi Emohim dan menjaga kesehatan itu sangat penting ya. Dan di sini kita lihat sepintas sejarahnya ya, karena Park Geun-hye merasa manfaat Emohim dan dia bekerja sama dengan KRI, dan kemudian lahirlah namanya Atomy ya. Kalau kita pelajari sejarahnya, Atomy itu produknya cuma 2 dulu ya, yaitu Emohim dan Skincare System, cuma 2 itu. Tapi kita lihat perkembangannya sangat luar biasa dari 2 produk itu, yang membuktikan bahwa produknya memang sangat bagus ya. Dari 2 aja bisa berkembang sampai ratusan produk, bahkan mencapai seluruh dunia. Itulah hebatnya produk ini ya. Dan kita ketahui inilah produk paling banyak terjual ya. Dari produk Atomy inilah paling favorit ya, itu Emohim ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke sejarahnya, di mana Emohim ini adalah hasil riset dari Badan Reaktor Nuklir Korea ya, di mana karyawannya itu terdiri dari berbagai macam profesor, PhD, itu orang pintar semua di dalam itu ya. Orang, kalau kita di Indonesia mungkin yang bekerja di KRI itu tamatan ITB semua ya, yang otaknya cerdas semua, dan mereka ini merupakan karyawan yang paling sering terpapar oleh radiasi, menyebabkan imunitas tubuh mereka turun. Bahkan saya mendengar juga beberapa informasi bahwa itu juga mengalami namanya kematian dini ya. Kematian dini karyawan-karyawan yang ada di KRI. Mungkin umur 40-50 udah mengalami penyakit yang menyebabkan kematian ya. Itu ngerinya radiasi itu ya. Dan juga ada yang sampai ke masalah hipotensi juga ya, dari efek dari paparan radiasi. Nah, oleh sebab itu karyawan Emohim ini, karyawan KRI ini meminta pemerintah Korea untuk memberikan dana, sumbangan dana, agar mereka dapat menciptakan satu zat yang bisa melindungi mereka dari dari paparan radiasi, ataupun mungkin membuang radiasi yang ada di dalam tubuh mereka ya. Akhirnya pemerintah Korea memberikan dana dalam jumlah yang cukup besar, cuma dikasih batas waktu 8 tahun ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih mungkin gagal lah riset tersebut. Namun kita ketahui ya, orang-orang pintar ini bekerja, mereka men-screening dari ribuan herbal ya, mereka screening semua, mereka cek mana yang paling bermanfaat, dan kita ketahui akhirnya ditemukanlah 3 bahan utama ya, dari tumbuhan bahan utama yang sudah lama dipergunakan ya, yaitu kalau kita lihat di sini ada Angelica gigas, Linguisticum sinense ya, dan Paeonia lactiflora ya. Jadi inilah zat-zat dari 3 tumbuhan inilah lahir produk Emohim, hasil screening dari ribuan herbal ya. Tentunya ini teknologi yang dipakai bukan teknologi sembarangan ya, bukan teknologi yang biasa-biasa, ini teknologi nuklir yang digunakan ya. Jadi teknologi nuklir itu bisa mengekstrak ya, saya tidak tahu gimana ininya ya, tapi yang saya dapatkan itu dia bisa mengekstrak sampai ke zat-zat yang tidak berguna atau yang berbahaya, itu bisa dibuang dari dalam tubuh. Karena kita ketahui herbal itu bagus. Tapi kalau pengelolaannya tidak baik, lama-lama konsumsi herbal bisa berpengaruh ke liver dan ginjal ya. Itu sudah hati-hati ya kalau kita mau konsumsi herbal yang tidak punya kapabilitas yang bagus ya, maksudnya produk pabrikasinya yang bagus.
mungkin untuk menyembuhkan sesaat bolehlah untuk membantu menghilangkan gejala penyakit. Tapi kalau dikonsumsi jangka panjang, herbal-herbal juga harus hati-hati ya. Nah, itulah hebatnya hemohim ini. Mau kita konsumsi seumur hidup pun tidak masalah karena teknologi nuklir ini yang bisa mengekstrak, membuang zat yang berbahaya dengan yang tidaknya ya. Jadi ini hebat luar biasa sekali dan kita ketahui di sini telah dipatenkan ya di 4 negara ya, di Eropa, Prancis, Inggris, dan tentunya di Korea. Dan kita lihat sekarang Atomi sudah masuk ke Inggris ya. Apa artinya? Artinya kalau sudah masuk ke Eropa, Inggris, dan ke beberapa negara Eropa, bahkan sudah lebih dulu di Amerika dan di Jepang, berarti produk kita sudah mendunia. Ya, jadi bukan hanya kita hanya mengatakan, wah produk terbaik dunia, belum ada bukti kalau belum bisa masuk ke beberapa negara Eropa. Ya, jadi ini hebatnya produk Atomi, baik Hemohim dan juga produk kecantikannya yang lain. Ya, dan kemudian di sini dikatakan Hemohim itu bisa disebut sebagai produk baru dengan 3 kandungan inti ya. Tadi sudah disebutkan melalui teknologi biologi dan teknologi radiasi ya, sangat aman dan disetujui oleh Korea FDA dan US FDA ya. Jadi memang sudah disetujui oleh pemerintah Korea dan juga Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita bicara Hemohim pasti kita tahu lah yang namanya fungsi manfaatnya adalah untuk tidak jauh dari seputar imunitas tubuh ya. Kita tahu kekebalan tubuh itu adalah benteng yang paling penting ya. Dia itu bekerja setiap hari. Kekebalan tubuh kita itu untuk ketika ada virus, bakteri ya atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka si kekebalan tubuh ini akan langsung bekerja ya, menangkap atau membinasakan zat-zat asing tersebut ya. Namun kita ketahui bahwa fungsi fisiologis tubuh manusia itu kan turun naik ya. Ada saatnya kuat kita, ada saatnya juga kita lemah ya. Mungkin kita kurang tidur, kita kurang istirahat, menyebabkan imunitas kita rendah. Atau mungkin kita terlalu banyak makan gula ya, manis-manis, itu berbahaya, itu dapat mensupresi ya, atau menekan kekebalan tubuh kita, atau garam-garaman kita banyak makan ya, dan kurang olahraga juga itu dapat memperlemah imunitas tubuh. Oleh sebab itu, maka kita mudah sakit dan mungkin kita akan mudah terinfeksi oleh bakteri, virus, dan jamur, bahkan kanker ya. Kalau lama-lama bisa menyebabkan kanker ya. Nah, di sini kita lihat fungsi daripada Hemohim itu, yaitu dia itu dapat mengaktifkan sel natural killer ya. Ini sel natural killer ini paling penting ya. Kalau kita klik aja Google, cari aja di Google natural killer, pasti langsung berkaitan dengan COVID-19 ya. Jadi memang sel natural killer ini yang paling penting untuk sebagai tentara di dalam tubuh kita yang menjaga supaya tubuh kita sehat ya. Karena dia ini sel natural killer ini diproduksi dari sumsum tulang belakang ya. Dia berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang berbahaya. Dia secara langsung ya, dia hantam. Nah, kemudian ada lagi namanya meningkatkan produksi sitokin ya. Nah, sitokin ini ya ini disebut sinyal protein transmisi ya, yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Kenapa dia penting ya? Sitokin ini penting ternyata. Kenapa? Karena selain sel natural killer ada namanya B cell dan T cell ya. Itu adalah bagian dari sel darah putih ya. T cell dan B cell ini tidak bisa mengenali mana zat asing, mana zat yang tidak mana virus, mana bakteri, dia tidak bisa tahu dia si B cell dan T cell ini ya. Tapi kalau sel natural killer dia bisa langsung tahu, dia bisa tangkap, dia bisa langsung basmi itu yang namanya sel-sel yang berbahaya atau virus atau bakteri. Tapi kalau B cell dan T cell dia tidak tahu. Nah, dia butuh yang namanya sitokin. Ya, sitokin ini yang memberikan kalau kita bisa ibaratkan ya, dia ini diberikan surat tugas ya, diberikan surat tugas oleh sitokin, B cell, T cell, tangkap itu virus atau bakteri. Nah, disitulah si B cell dan T cell ini akan mengejar virus dan bakteri. Nanti kita lihat di video ya, ada video secara real ya, bagaimana cara kerja T cell tadi ya. Nah, itulah fungsi sitokin, makanya penting sekali ya, dia meningkatkan produksi sitokin. Jadi B cell dan T cell kita berfungsi dia. B cell dan T cell kita berfungsi untuk mencari zat-zat yang berbahaya dalam
yang telah memasuki tubuh kita, baik itu virus dan juga sel kanker, ya. Dan ketiga adalah meningkatkan imunitas. Tentu kita semua tahu ini adalah untuk menjaga kesehatan kita, ya, imunitas. Dan kemudian yaitu vitalitas imunosit, ya. Imunosit ini juga berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini adalah paten dari Emohim. Ya, jadi kita kalau bertemu dokter pun, ya, prospek dokter kasih aja ini, ya. Ini mereka juga bisa baca sendiri, ya. Ini Emohim ini bukan produk yang kaleng-kaleng kalau bahasa zaman sekarang, ya. Ini produk yang luar biasa, sampai 7 macam hak paten yang diberikan, ya, dari Jepang juga ada. Nah, kemudian kita fokus kepada dari Amerika, ya. Di situ dikatakan hak patennya itu, ya, hak paten itu berarti sesuatu yang sudah kekayaan intelektual yang sudah tidak bisa ditiru, ya, yaitu komposisi herbal untuk meningkatkan aktivitas anti kanker dan respon imun dan hematopoiesis tubuh. Kemudian melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif, yaitu fungsinya sebagai antioksidan juga. Ya, jadi ini hebatnya apa? Emohim, ya, komposisinya yang dipatenkan. Aktivitas komposisi berarti cara kerja dari si komposisi yang dikonsumsi yang ada dalam produk Emohim. Nah, ini sangat hebat sekali, ya. Dan kemudian kita lihat secara garis besar, ya. Dia dapat dari komposisi yang dipatenkan itu, ya, ini kesimpulannya, ya. Yaitu dapat menghambat pertumbuhan sel tumor. Jadi tumor atau penyakit apapun kita bisa berikan Emohim, ya. Kemudian dia mengaktifasi sel imun, tadi kita sudah baca sepintas, ya, meningkatkan fungsi anti kanker dengan mengaktifasi natural killer tadi sudah, dan juga aktivasi makrofags, dan juga aktivasi sitosik T-cell, ya, T-cell tadi yang saya sudah katakan, ya, meningkatkan fungsi hemopoiesis, ya, dia dapat memproduksi sel darah merah, darah putih, dan platelet, ya. Jadi kalau kita tahu Emohim itu kan dari bahasa hemoglobin, ya, dia memproduksi hemoglobin, sel darah merah, ya, dan juga dia sebagai imun modulator, ya, sebagai penyeimbang imunitas tubuh, ya. Jadi tubuh manusia itu pun perlu dia apa? Imunitas tubuh manusia itu perlu yang namanya dikendalikan, ya. Kalau nggak berbahaya, ada penyakit namanya autoimun, ya, karena apa? Imunitas tubuh kita itu terlalu bereaksi, ya, terlalu reaktif dia, ya, seperti penyakit biasanya psoriasis, ya. Kalau sel kekebalan tubuh kita terlalu reaktif, ya, imunitas kita terlalu reaktif, dia langsung menyerang, ya, menyerang yang tidak berbahaya pun diserang sama dia sehingga kena ke kulit, ya. Jadi oleh karena itu Emohim dia bisa memodulasi, ya, mengendalikan, ya, kalau kita mengkonsumsi Emohim ini. Makanya banyak yang kena penyakit psoriasis atau penyakit kulit itu ada yang sembuh dengan mengkonsumsi Emohim, ya. Ini sangat luar biasa produk kita, ya. Dan kita lihat di sini dia dapat memperkuat imunitas, regenerasi sel darah pada sumsum tulang belakang, ya. Jadi fresh darah kita, sel darah kita fresh, ya, kalau kita mengkonsumsi Emohim, ya. Makanya juga bagus untuk anemia sebenarnya, ya, masalah anemia dan juga diabetes, demam berdarah, ya, demam berdarah minum Emohim bagus. Nah, di sini kita ketahui apa aja yang diregenerasikan, yaitu sel darah putih, itu kekebalan tubuh, sel darah merah, kemudian produksi platelet darah, keping darah, ya. Nah, di sini kita lihat fungsi dari sel natural killer itu, ya. Di sini dipatenkan, ya, dia dapat meningkatkan fungsi anti kanker dengan mengaktifkan sel natural killer tadi, ya. Ini berdasarkan NIH, ya, National Institute of Health of America, ya. Jadi bukan kata saya, ya, tapi ini bisa kita lihat di internet, ya, fungsi daripada Emohim ini. Nah, kemudian dia juga, ini saya bilang tadi, B-cell, ya. B-cell cara kerjanya seperti ini, ya. Dia harus, jadi B-cell ini harus ada respon atau petunjuk dari sitokin, ya. Baru dia bisa apa? Bekerja menghantam virus, bakteri, ya. Sel B di sini dikatakan sel B melawan bakteri dan virus dengan membuat protein berbentuk Y yang disebut antibodi. Ya, jadi dia memproduksi antibodi yang spesifik untuk setiap patogen dan mampu mengunci permukaan sel yang menyerang dan menandainya untuk dihancurkan oleh sel kekebalan lainnya, ya. Ini sel B, ya. Dan ini masuk golongan dari sel darah putih, ya. Dan kemudian ini yang T-cell, ya. Tadi sel B-cell, ini T-cell, ya. Salah satu komponen utama sistem kekebalan tubuh kita adalah sel T atau
T-cell. Dia berbentuk suatu bentuk sel darah putih atau limfosit yang berfungsi mencari jenis penyakit patogen lalu merusaknya. Limfosit dihasilkan oleh kelenjar limpa yang penting bagi tubuh untuk menghasilkan antibodi melawan infeksi. Ya, jadi inilah tiga inilah yang paling berperan penting ketika kita mengkonsumsi Emohim. Ini yang akan aktif dia. Yang satu natural killer, dia langsung menyerang kepada bakteri atau virus. Dan kemudian ada B-cell dan T-cell yang memerlukan sitokin. Ya. B-cell dan T-cell memerlukan sitokin, dia bisa langsung mengetahui di mana virus itu berada untuk apa dia hantam. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada satu video yang akan saya share sebentar ya. Nah, video inilah yang kita lihat bagaimana cara kerja dari sel-sel tadi ya. Sudah kelihatan videonya, Pak? Kelihatan ya? Oke, ini saya putar. Sebentar ya. Ya, ini cara kerja Sebentar saya bikin dulu translate-nya ya. Kita pakai translate, auto translate aja ya dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nanti kita bisa baca sama-sama. Mana Indonesia? Oke. Inside all of us lurks a serial killer. A killer whose primary function is to kill and then kill again. Yang warna These are hijau cytotoxic T cells, ya. a specialized member of our white blood cells. They patrol our bodies, identifying and destroying virally infected and cancer cells. Ya, and they do so with remarkable precision and efficiency. There are about 5 million T cells in a teaspoon of our blood, engaged in the ferocious and unrelenting battle to keep us healthy. These amorphous blobs move around quite rapidly, pushing out their leading edge and probing their environment as they go. When a cytotoxic T cell finds a cancer cell, membrane protrusions rapidly explore the surface of the cell, checking for the telltale signs of cancer. They kill their targets using poisonous proteins visible here in red. These cytotoxic granules move down special pathways in the cell called microtubules to the interface between the T cell and the cancer cell. The T cell punctures the surface of the cancer cell and delivers its deadly cytotoxins. This is very important in our bodies, where cells are packed together, as it focuses the lethal hit on the target and minimizes collateral damage to the neighboring healthy cells. The fate of the cancer cell is sealed. The T cell then moves on, hungry to find another victim. Ya. Jadi itu dia bagaimana cara kerja T cell tadi ya. Dan kita ketahui bahwa sangat luar biasa ya cara kerjanya ya. Memang kalau kita tidak melihat menggunakan mikroskop, kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh kita ini sedang berperang ya antara antara sel baik dengan sel kanker ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan PubMed.gov ya. Jadi ini yang paling penting ya kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara ketemu dokter atau ketemu praktisi kesehatan ya. Jadi ini yang bisa kita kasihkan sebagai referensi ya. Ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi bahwa produk kita ini luar biasa ya. PubMed ini merupakan satu jurnal ya penelitian yang dipublish dan semua orang bisa melihat, dan itu hasil penelitian dari berbagai negara seluruh dunia ya dimasukkan ke dalam PubMed ini ya. Jadi ini semacam library ya, Jadi kalau kita mau mencari apa sih manfaat, contohnya ya yang sering dulu kita pernah dengar kulit manggis ya. Apa sih manfaat kulit manggis?
kita tahu ada zat yang namanya samtun dalam kulit manggis itu yang bagus. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Benar nggak gitu ya? Kita klik samtun, maka kita akan menemukan berbagai macam manfaat dari samtun atau kulit manggis ya. Nah, namun kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menjual jus kulit manggis ini menggunakan website ini untuk mempromosikan produk mereka ya. Contohnya kulit manggis itu kan ada banyak yang jual ya, ada dari merek A, merek B, merek C dan berbagai macam. Nah, permasalahannya adalah bukan produk mereka yang tercantum di dalam PubMed, tetapi apa? Manfaat kulit manggis ya. Samtun itu memang bagus ya, terdaftar di dalam PubMed, bukan produknya, tapi contohnya produk X memproduksi kulit manggis, mereka bilang, kulit manggis ini bagus loh, mau tahu, baca di PubMed ya. Tapi bukan produk mereka yang muncul. Tapi apa? Manfaat kulit manggis itu secara umum ya. Samtun tadi manfaatnya begini-begini, ya itu ada di PubMed dan itu memang tepat ya. Tapi kalau Emohim bukan komposisi Emohimnya ya. Tadi bukan hanya Anglica gikas ya, bukan hanya itu aja yang muncul, tapi apa? Nama Emohim itu sendiri, artinya produk Emohim itu sendiri yang ada di PubMed. Nah, ini yang luar biasa. Ya, ini jarang kita temukan produknya muncul di PubMed, bukan zatnya, tapi produknya. Memang mengandung zat tertentu yang bermanfaat untuk kesehatannya. Jadi ada 18 penelitian update terbaru ya, ada tahun 2021 ini manfaat tambahan dari Emohim ya, yang masuk dalam jurnal atau library daripada pemerintah Amerika. Jadi ini tidak main-main ya, yang masuk ke sini ini bukan sembarangan, ini sudah penelitian yang sangat mendalam, walaupun kebanyakan masih dalam uji daripada tikus ya. Nah, kita lihat di sini. Satu manfaat Emohim yaitu dapat meredakan peradangan saluran pernapasan. Ya, asap rokok dan lipolisakarida ya. Kesimpulannya adalah Emohim itu berpotensi mengobati penyakit radang paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi kita boleh berikan kepada orang yang kenapa? Masalah paru-paru, suka merokok ya, itu kita bisa tawarkan Emohim ya, supaya mereka mendapatkan manfaat yang maksimal ya. Dan kemudian kita lihat Emohim itu dapat meningkatkan pematangan fungsional sel dendritik ya, yang dihasilkan dari sumsum tulang belakang ya. Kita ketahui kalau kita baca internet ya, itu sel dendritik itu ya, kalau kita baca itu vaksin Nusantara yang buatan Indonesia itu menggunakan ini dia, sel dendritik ya. Saya ada baca tadi artikelnya di sini. Saya tuliskan aja di sini ya. Menurut Dr. Astrid Wulan ya, sel dendritik adalah salah satu sel yang berperan dalam fungsi sistem imunitas tubuh. Jadi berperan dia terhadap fungsi imunitas tubuh. Sel ini berperan sebagai antigen presenting cell dalam terapi sel dendritik untuk kanker. Sel dendritik dimanfaatkan untuk memicu respon imun terhadap sel kanker. Ya, jadi metodenya dilakukan dengan cara mengambil sel dendritik dari pasien, lalu diproses secara ex vivo di laboratorium dan dikembalikan lagi ke tubuh pasien, ya. Jadi ini juga salah satu fungsi dari Emohim itu dapat dapat bekerja sama dengan sel dendritik ini ya. Dan kemudian yang ketiga adalah herbal Emohim dipersiapkan untuk supresi ya kekebalan yang diinduksi cisplatin ya. Kita ketahui cisplatin ini sebagai obat untuk ini kalau saya nggak salah kemoterapi ya. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa Emohim meningkatkan aktivitas kekebalan dengan memodulasi aktivitas sel kekebalan dan sekresi sitokin ya. Dan kita lihat ada lagi manfaat Emohim, semuanya ada di PubMed ya, tapi tidak semuanya mungkin saya jabarkan di sini. Emohim itu dapat meningkatkan aktivitas antiinflamasi ya. Jadi kita ketahui bahwa majalah Times itu pernah merilis tahun 2014 kalau saya nggak salah, itu saya pernah baca juga ya, itu jadi secret killer ya. Itu inflamasi atau peradangan itu sangat berbahaya karena dia inflamasi itu bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, Alzheimer, diabetes dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita konsumsi Emohim, tubuh kita bisa terlindungi dari inflamasi atau peradangan. Biasanya inflamasi atau peradangan itu hasil dari peperangan antara virus dengan sel kekebalan tubuh kita di daerah area yang perang itu adalah peradangan ya. Makanya kalau kita kebentur ya, itu merah ya, itu peradangan ya. Dan banyak lagi penyebab peradangannya seperti diabetes, itu paling mengerikan ya, karena diabetes itu dia terjadi peradangan di dalam di dalam tubuh kita pelan-pelan. Makanya orang kena diabetes itu
kalau tidak dirawat ya dapat merusak segala macam kesehatan kita dari kepala sampai ujung kaki, itu bisa berpengaruh terhadap diabetes ya. Dan kemudian di sini dikatakan MOHIM sebagai obat suplemen yang bermanfaat selama radioterapi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kena radioterapi, saudaranya atau keluarganya, kasih dia MOHIM ya. Apakah sebelum diterapi atau sesudah terapi, supaya apa? Efek dari radioterapi itu tidak terlalu berbahaya tidak terlalu mempengaruhi dia. Contohnya biasanya rambut suka rontok ya kalau habis diradiasi ya. Jadi ini MOHIM sangat baik diberikan. Nah, juga MOHIM sebagai apa? Anti diabetes. Ya, ini menurut PubMed ya. Jadi ini luar biasanya ya. Jadi sebagai imunomodulator dengan peningkatan fungsi kekebalan sel pankreas pada tikus ya. Jadi dia bekerja pada sel pankreas. Nah, kemudian ini tadi ya cisplatin ya, efek anti tumor meningkat dari cisplatin dikombinasi dengan MOHIM pada tikus ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan apa? Obat obat kemoterapi ya. Jadi MOHIM ini bisa bekerja sama dengan obat kemoterapi yaitu cisplatin ya. Kalau di sini kita bacakan, cisplatin adalah obat kemoterapi yang digunakan dalam pengobatan kanker, terutama ovarium, testis, dan kambung kemih. Ya, selain itu obat ini juga diberikan untuk mengatasi beberapa jenis kanker lain seperti tulang, otot, serta pembuluh darah ya. Obat ini bekerja dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan mengubah struktur dan fungsi sel. Namun obat ini juga dapat mengganggu pertumbuhan sel yang sehat sehingga akan menimbulkan efek samping. Nah, jadi kita ketahui semua ya, yang namanya obat kemoterapi itu pasti punya efek samping. Makanya ada orang yang tidak mau di kemoterapi ya, karena kalau nggak kuat tubuhnya malah lebih rusak ya, lebih menderita dia. Makanya ada yang tidak mau karena apa? Efek sampingnya keras banget ya kemoterapi itu. Karena dia tidak hanya menyerang kanker, tapi dia semua diserang ya, sel sehat juga dia serang. Oleh karena itu perlu diberikan juga MOHIM untuk membantu dia ya supaya dia tetap kuat walaupun dia mengalami kemoterapi. Ini berdasarkan PubMed ya, penelitiannya sudah ada. Kemudian dari efek asam lambung ya, jadi mukosa lambung. Jadi MOHIM ini juga dapat digunakan untuk apa? Pengobatan gastristis ya atau tukak lambung ya. Jadi ini paling umum nih, penyakit yang paling umum nih tukak lambung ya. Jadi kalau bisa kita perkenalkan MOHIM kepada teman-teman yang mengalami tukak lambung, ini sangat bermanfaat juga ya bagi mereka untuk membantunya. Ini berdasarkan penelitian dari PubMed ya. Dan kemudian hasil ini yang ke-9 ya, dalam pemulihan fungsi kekebalan tubuh. Hasil ini menunjukkan bahwa MOHIM efektif untuk pemulihan fungsi kekebalan tubuh yang rusak ya, dan oleh karena itu sangat direkomendasikan baik untuk pemulihan fungsi imunitas pada manusia yang telah lanjut usia ya. Memang semakin tua fungsi kekebalan tubuh juga tidak semakin kuat ya, dan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah manula ya, orang tua kita berikan MOHIM supaya dia lebih seger, lebih kuat ya, lebih fresh dengan mengkonsumsi MOHIM ya. Nah ini tadi MOHIM dapat menjadi suplemen yang bermanfaat selama radioterapi ya, tadi kita sudah sempat bahas, dia ada lagi dibahasnya di ke-10 ya. Di sini, nah ini dia MOHIM dapat meningkatkan morfologi ovarium dan menurunkan ekspresi faktor pertumbuhan saraf pada tikus dengan ovarium polikistik yang diinduksi steroid ya. Hasilnya konsisten dengan efek menguntungkan MOHIM dalam pencegahan dan pengobatan sindrom PCO ya. Jadi ini kalau yang mengalami gangguan pada hormon terutama pada wanita ya. Ini bisa dapat menyebabkan kista ya. Jadi ini kalau mungkin kita sering mengalami nyeri haid, untuk wanita kita bisa berikan MOHIM tadi ya, sangat bagus sekali. Dan kemudian ini masalah usus ya. Nah ini penting, nanti ada lanjutan ya mengenai masalah usus ini ya. Karena MOHIM itu juga dapat memperbaiki villi-villi usus ya. Itu penting sekali ternyata villi-villi usus. Nanti ada pembahasannya khusus ya. Dan ini pencegahan dari herbal bahwa MOHIM melemahkan alergi peradangan saluran napas pada tikus melalui pengaturan keseimbangan TH, timus 1 dan timus 2 ya. Untuk alergi udara, pencetus asma dan sebagainya. Nah, ini untuk penderita asma ternyata bisa juga kita berikan MOHIM ya, karena dia berkaitan dengan keseimbangan TH1, TH2 ini ya. Memodulasi ya, melalui modulasi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa agen obesitas ya. Nah, MOHIM juga bisa diberikan kepada penderita obesitas. Dan di sini tadi cisplatin ya, sudah kita bahas. Nah, ini yang terbaru ya. MOHIM itu dapat
melindungi dari amnesia. Ya tadi saya juga searching di National Library, ada ya, ini yang terbaru, yang paling terakhir ya. Dia dapat apa? Membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selain itu juga dapat apa? Melindungi dari masalah saraf otak ya mungkin ya. Jadi dari amnesia, suka lupa ya. Jadi kita bagus berikan apa? Hemohim. Wah, luar biasa ya Hemohim. Setiap tahun hampir muncul aja penelitiannya ya. Kalau yang sudah dimasukin ke dalam library ini bukan asal-asal aja ya, tapi ini sudah berdasarkan apa? Suatu studi penelitian yang layak ya, dan itu standarnya standar emas ya. Ini sangat sangat bagus ya PubMed ini. Nah, kita ketahui semua Hemohim itu dikembangkan oleh ilmuwan KRI ya. Nah, di sini saya ingin tambahkan ya, ini saya baru dapat dari saya nonton Zoom ya dari tim Kanada ya. Di sana ada dokter, dia menjelaskan 3 fungsi Hemohim yang mungkin jarang kita perhatiin ya. Di sini ada manfaat fungsi dari Hemohim ya. Kalau kita baca di belakang kotak Hemohim itu ada 3 fungsi. Di bawah itu ada chlorogenic acid ya, nodakenin, dan peoniflorin ya. Waduh, bahasanya susah, saya juga sulit menyebutkannya ya. Nah, di situ zat aktif ini mungkin jarang kita perhatiin ya. Ternyata itu fungsinya dia ada di situ, ada di 3 zat ini ya. Chlorogenic acid ini ya. Di sini dikatakan dalam penelitian ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Itu diagram yang bisa dicek di ResearchGate ya. Fungsi dari Hemohim terhadap fungsi dari 3 zat tadi ya. Ini berkaitan dengan usus ya. Nah, kenapa penting kita pelajari mengenai kita ketahui tentang usus ini ya? Karena kita pasti semua sudah tahu ya bahwa 80% ya, 80% kekebalan tubuh kita itu ada di usus ya. Ini penting ya, karena kekebalan tubuh kita itu 80% itu ada di usus. Ya, ini semua mungkin sudah tahu ya, semua pasti sudah tahu. Dan kemudian usus itu mempunyai merupakan bagian dari otak kedua manusia ya. Jadi usus dengan zat saraf yang ada di otak itu mirip dengan yang ada di usus kita. Ya, jadi makanya kekebalan tubuh itu sangat kekebalan itu bermula di dalam perut kita. Ya, itu sangat penting kita pelajari, kita ketahui. Nah, kalau kita ketahui apa sih yang menyebabkan yang menentukan perut kita itu sehat apa enggak ya ini ya, banyak bakteri yang baik di dalam. Namun bakteri ini ya, kita mungkin sering minum probiotik ya. Probiotik itu adalah makanan dari bakteri. Makanan dari bakteri ya. Kalau prebiotik itu bakterinya, atau saya lupa, saya terbalik ya. Kalau saya nggak salah probiotik itu makanan untuk bakteri. Nah, jadi walaupun kita mengkonsumsi probiotik, kalau fili-fili usus kita rusak, itu tidak bermanfaat. Ya, jadi mau kita beli Hemohim kan punya juga probiotik ya. Itu kalau usus kita tidak bagus, itu tidak akan maksimal dia, ya. Karena apa? Fili-fili usus kita itu yang menyerap itu sudah sudah tidak berfungsi ya. Itu rusak karena biasanya pola makan, gaya hidup ya, diet yang tidak sehat, merokok juga dan lain sebagainya ya. Itu tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini ya. Karena apa? Bagaimana cara kerjanya? Ya, makanan yang dicerna kita itu masuk terlebih dulu ke dalam hati kita ya, dalam liver. Nah, kemudian liver lempar ke empedu dan disekresikan ke usus ya, untuk menyelesaikan pencernaan lemak yang kita konsumsi ya. Jadi ini cara kerjanya dia. Ya, kenapa usus itu sangat penting untuk dijaga ya. Dan kemudian Hemohim ini ya, Hemohim ini mempunyai cara penyembuhan yang holistik ya. Ini saya dapatkan dari sana ya. Dia dapat memperbaiki fili-fili pada usus. Jadi makanya kalau ada orang yang konsumsi Hemohim, katanya ya, kalau ini berdasarkan penelitian dari penjelasan dari dokter itu ya, dia bilang kalau kita konsumsi Hemohim ada rasa pusing, ya, diare, itu berarti ada masalah di fili-fili kita ya, fili-fili usus kita. Nggak apa-apa dikonsumsi, jangan dihentikan karena dia nanti memperbaiki dulu fili-fili pada tubuh usus kita ya. Itu pentingnya Hemohim tadi ya. Dia menyembuhkannya secara holistik. Holistik itu menyeluruh ya, menyeluruh seluruh tubuh kita. Dan kemudian
Nah, apa itu chlorogenic acid tadi yang jarang mungkin kita perhatiin ya. Saya juga baru tahu ini ya. Jadi chlorogenic CA tadi ya, chlorogenic acid atau CA itu sangat berhubungan dengan empedu. Ya, tadi kita lihat cara kerjanya tadi ya. Masalah utama yang menyebabkan imunitas kita menurun berkaitan dengan metabolisme lemak ya. Karena metabolisme ini ya dia lemak itu kan bisa dijadikan energi atau energi cadangan ya. Nah, di sini empedu itu fungsinya yaitu membuang racun dari dalam tubuh ya. Racun dari proses detoksifikasi disekresikan ke dalam empedu dan pergi melalui tinja ya, baru dibuang ke apa? Ke tinja atau usus. Makanya chlorogenik ini dia bermanfaat untuk apa? Sangat bermanfaat atau sangat berhubungan dengan empedu ya. Yang menjadi masalah apa? Menyebabkan masalah utama yang menyebabkan imunitas kita menurun ya. Dan kedua, CA ini ya, makanan yang telah dicerna akan diantar dari usus ke liver. CA ini membantu fungsi empedu dan liver dalam meningkatkan fungsi hipoglikemik dan hipolipidemik ya terhadap efek dari hemohim ya. Jadi dia berkaitan juga tentang gula darah, ini hipoglikemik gula darah ya, dan lemak ya dalam metabolisme lemak tadi ya. Nah, ini fungsinya CA ini ya. Fungsi CA atau chlorogenic acid tadi ya. Jadi berkaitan dengan empedu dan liver. Dan chlorogenic acid ini juga dapat meningkatkan vitalitas imunosit dengan menstimulasi sel natural killer. Nah, makanya disebut hemohim dapat apa? Meningkatkan sel natural killer ternyata dari chlorogenic acid ini ya. Dan memory cell yang menyebabkan efek antibakteri dan anti-karsinogenik ya, anti kanker lah istilahnya ya. Dan kemudian chlorogenic acid ini juga berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi ya, sebagai agen atau bahan-bahannya dapat apa? Sebagai antioksidan ya atau antiinflamasi dengan melemahkan sitokin proinflamasi ya. Dan kemudian 80% informasi dari saluran pencernaan masuk ke otak kita. Jadi dari perut dia akan informasikan ke otak kita, kemudian mengirim sinyal ke kelenjar adrenal yang mengarah ke pelepasan hormon yang menyebabkan pergerakan otot, merangsang fungsi usus, dan mengaktifkan pertahanan tubuh. Bayangin, kalau usus kita tidak sehat, bagaimana sinyal atau komunikasi antara sel perut dengan sel otak itu menjadi tidak sinkron atau terganggu ya. Kalau apa? Kalau usus atau perut kita tidak sehat ya, makanya kuncinya di usus atau di perut kita ya. Dan kemudian CA ini dapat meningkatkan vitalitas imunosit ya. Nah, tadi sudah ya. Dan memory cell yang menyebabkan efek antibakteri dan anti-karsinogenik ya. Nah, kemudian kita lihat nodakedin ya, tadi ada 3 ya. Yang kedua nodakenin ya. Nodakenin ini mendukung respon antiinflamasi tubuh ya. Cedera sel dapat disebabkan oleh radiasi, stres berkepanjangan, kebiasaan makan yang buruk, kurang olahraga, menonton cahaya biru sepanjang waktu. Artinya ya siapa yang bisa lepas dari handphone ya, handphone, laptop, apalagi zaman sekarang ini. Nah, kenapa kita perlu hemohim ya ini? Ya, dia bisa membantu apa? Mendukung respon antiinflamasi tubuh. Saya tadi katakan inflamasi ini paling berbahaya ya. Jadi dia yang dapat apa? Membantu merespon ya terhadap apa? Peradangan. Ya, karena peradangan itu bisa terjadi dari hal ini ya. Dari stres, dari melihat cahaya biru ya, blue light ya, yang ada di radiasi handphone. Nah, di sini dikatakan nodakenin yang berasal dari akar Angelica gigas. Nah, saya searching, memang nodakenin ini hanya ada di akar Angelica gigas nakai, dan itu salah satu bahan utama dari hemohim ya. Merupakan sumber daya alam dan bahan obat yang penting dengan aktivitas anti alergi dan anti-inflamasi juga dia. Jadi anti alergi untuk masalah kulit dia bagus. Jadi makanya hemohim itu untuk masalah kulit juga sangat luar biasa. Dan kemudian ini yang ketiga, pioniflorin ya. Nah, di sini saya ambil bahasa Inggrisnya aja ya, dan ada terjemahan sedikit. Itu dikatakan has powerful immunoregulatory effect ya, that regulate the body autoimmune response ya. Jadi dia memiliki efek imunoregulasi yang kuat yang mengatur respons imun otomatis tubuh ya. Kekebalan otomatis yang tidak diatur disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk, makanan cepat saji, stres dapat menyebabkan apa? Obesitas dan akhirnya penyakit kekebalan autoimun ya. Jadi kalau tidak
jadi zat yang ketiga ini ya dia dapat apa? Memodulasi efek tadi yang saya katakan di depan ya, dia dapat mengendalikan apa? Respon-respon dari sistem kekebalan tubuh manusia ya. Rupanya imunitas tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu bisa berkomunikasi ya, satu sama lain itu dia bisa berkomunikasi. Jadi dia semacam mengirimkan sinyal-sinyal ya supaya mereka apa? Bisa berkomunikasi dengan baik ya. Tapi kalau sinyal-sinyal ini dirusak oleh akibat kebiasaan kita yang kurang baik, ya tentu dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya. Dan kemudian dikatakan PIVIA ya, pionifluoroin ini dapat mengontrol metabolic syndrome ya. This is when there is breakdown ya, membantu mengontrol sindrom metabolik. Saat itulah terjadi gangguan pada kapasitas tubuh untuk menangani metabolisme antara gula dan protein. Nah, jadi kalau kita lihat ya, penyakit metabolic syndrome ini apa ya? Apa ini metabolic syndrome ini? Kalau kita lihat di sini metabolic syndrome itu ya, metabolic syndrome itu adalah sebentar ya. Yaitu metabolic syndrome atau sindrom metabolik adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan ya. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah, penumpukan lemak di perut serta kenaikan gula darah, kolesterol dan trigliserida ya. Seseorang dikatakan menderita sindrom metabolik jika mengalami sedikitnya 3 dari 5 kondisi, yaitu hipertensi, hiperkolesterolemia, trigliserida tinggi, diabetes dan obesitas ya. Bila berlangsung dalam jangka panjang, sindrom metabolik bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Namun perkembangan sindrom metabolik dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari ya. Dan juga gejala sindrom metabolik ini seperti dijelaskan di atas ya, merupakan sekumpulan gangguan yang terjadi secara bersamaan ya. Jadi kalau kita mempunyai tanda-tanda kelima tadi ya, itu kita sudah masuk ke dalam apa? Metabolic syndrome ya. Oleh karena itu gejala yang muncul adalah gejala dari kelima kondisi tersebut. Gejala-gejala tersebut meliputi perut kita semakin gendut ya, sering merasa haus, frekuensi buang air kecil yang meningkat, tubuh kita mudah lelah ya, sering sakit kepala, pegal-pegal, sesak napas. Sering kali seorang tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami apa? Sindrom metabolik karena gejalanya tidak muncul atau dianggap sesuatu yang biasa terjadi. Waspada terhadap penyakit ini ya. Karena apa? Karena dia harus apa? Harus kita deteksi sejak dini ya. Karena kalau tidak terdeteksi dia sudah pada kondisi yang sangat parah. Oleh karena itu kita perlu apa? Menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga ya, minum air putih yang sehat, kemudian juga matahari dan bisa kita tambah dengan mengkonsumsi Emohim ya. Dan dengan apa? Menjaga kesehatan khusus kita ya, karena fungsi Emohim itu tadi dapat apa? Memperbaiki pili-pili usus ya, karena kita ketahui 80% kekebalan tubuh kita ada di dalam usus atau perut kita ya. Jadi ini hebatnya Emohim dan ini sangat luar biasa ya. Waktu saya mendengarkan penjelasan mereka, ini disebutkan inilah kenapa Emohim itu powerful sekali ya. Ternyata pada 3 zat tadi ya. Karena apa? Dia berperan penting terhadap metabolisme tubuh kita, dan juga dia dapat mencegah metabolic syndrome ya, dan juga mereparasi ya atau memperbaiki pili-pili usus sehingga penyerapan nutrisi jadi lebih baik ya, dan juga tubuh kita menjadi lebih kuat ya. Nah, ini beberapa kesaksian yang semua sudah tahu ya. Kanker, nyeri punggung, dan juga diabetes dan virus ya. Jadi ini manfaat dari Emohim. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini berguna juga buat teman-teman semua ya. Mungkin saya